Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia untuk penutur bahasa asing atau BIPA. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat belajar terus ya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu obat dan penyakit. Kita akan belajar tentang kata sifat yang berkaitan dengan kejadian di tempat umum, kosakata yang berhubungan dengan cuaca dan lingkungan alam, dan kalimat ajakan. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kosakata tentang cuaca dan lingkungan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat umum seperti stasiun terminal, pusat pembelajaran, atau ruang publik lainnya, kita sering melihat atau mengalami kejadian yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang. Untuk menggambarkan keadaan tersebut, kita menggunakan berbagai kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan sifat, keadaan, atau ciri suatu benda atau orang. Dalam konteks kejadian di tempat umum, kata sifat seringkali digunakan untuk menunjukkan kondisi tubuh atau perasaan seorang yang mengalami gangguan kesehatan. Beberapa kata sifat yang umum digunakan dalam situasi diantara lain adalah cemas, pucat, panas, dingin, pusing, mual, dan capek. Contohnya, jika seseorang terlihat tidak kuat berdiri, kita bisa mengatakan dia terlihat lemas. Atau ketika wajah seseorang tampak putih dan tidak segar, kita bisa bilang wajahnya pucat. Kata-kata ini membantu kita mengenali bahwa seseorang mungkin membutuhkan bantuan atau pertolongan. Selain itu, kata sifat seperti keringat dingin, bingung, dan tidak sadar juga sering digunakan dalam situasi darurat medis. Contohnya, dia tiba-tiba terlihat bingung dan keringat dingin, yang bisa menjadi tanda seorang mengalami serangan jantung atau tekanan darah rendah. Oleh karena itu, memahami dan menggunakan kata sifat yang tepat dapat membantu kita merespons situasi dengan cara dan tepat. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah kosakata yang berhubungan dengan cuaca dan lingkungan alam. Cuaca dan lingkungan alam memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Perubahan suhu yang drastis, curah hujan tinggi, atau paparan udara yang kotor dapat menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, dalam pembelajaran BIPA, penting untuk memperkenalkan kosakata yang berkaitan dengan cuaca dan lingkungan alam agar siswa dapat memahami hubungan antara kondisi alam dan kesehatan. Kosakata yang umum digunakan untuk mendeskripsikan cuaca yaitu adalah panas, dingin, berawan, hujan deras, kabut, dan angin kencang. Contoh kalimatnya adalah hari ini cuaca sangat dingin, banyak orang terkena flu, atau karena angin kencang banyak debu berterbangan dan menyebabkan orang yang mudah bersin. Penggunaan kosakata ini sangat relevan dalam topik obat dan penyakit karena banyak penyakit yang muncul akibat kondisi cuaca. Selain itu, lingkungan alam seperti pegunungan, pantai, dan daerah perkotaan dengan tingkat populasi tinggi juga bisa menjadi faktor pemicu penyakit. Misalnya tinggal di daerah dengan kualitas udara buruk bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan kosakata seperti udara segar, polusi udara, asap kendaraan, dan lingkungan bersih. Misalnya, kita harus memakai masker saat berada di jalan raya karena asap kendaraan bisa membuat kita batuk. Lalu selanjutnya, materi ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama-sama. Dalam konteks topik obat dan penyakit, kalimat ajakan bisa digunakan untuk mengajak seseorang menjaga kesehatan, berobat, beristirahat, dan melakukan tindakan pencegahan penyakit.
Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, dan yuk. Contoh kalimat ajakan yang umumnya biasa digunakan oleh banyak orang adalah ayo kita ke puskesmas untuk periksa kesehatan, atau mari kita istirahat sebentar, kamu tampaknya lelah, atau yuk minum obat dulu supaya cepat sembuh. Kalimat-kalimat ini penting untuk dikuasai karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Misalnya, jika teman terlihat tidak sehat, kita tidak bisa menggunakan kalimat ajakan yang sopan dan empati untuk menawarkan bantuan. Ini juga bisa menjadi bentuk dukungan sosial dan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Baik, untuk teman-teman sekalian, itulah materi yang kita sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang kata sifat untuk menggambarkan kondisi kesehatan, kosakata cuaca dan lingkungan yang bisa mempengaruhi penyakit, dan kalimat ajakan yang bisa kita gunakan untuk membantu dan mengajak orang lain agar hidup sehat. Ingat ya, kesehatan itu penting, terutama saat berada di tempat umum atau saat cuaca tidak bersahabat. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Jangan lupa untuk berlatih menggunakan kata-kata baru dalam percakapan kalian sehari-hari. Saya Irmasya Pujiarono. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.